Halo teman-teman, balik lagi bareng Echa. Gimana kabarnya teman-teman Daramang? Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Echa. Buat kalian yang belum subscribe channel Echa, bantu support Echa dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, agar Echa makin bersemangat membuat kontennya. Hari ini Echa mau cerita horor lagi. Kejadian ini terjadi pada teman Echa sendiri, yaitu Fikri, yang bertemu dengan sosok penampakan di sebuah posyandu tua. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita cus ke videonya. Selamat menonton, tonton sampai selesai ya guys. Enjoy. Jadi cerita kali ini terjadi pada teman SMP Echa yang bernama Fikri. Kejadian janggal ini terjadi pada rumah Fikri sendiri. Kala itu kejadiannya malam Jumat jam 11 malaman. Di malam itu sangatlah berbeda dari malam-malam sebelumnya. Di malam itu terasa sangat sepi dan hening, bahkan sedang rintik-rintik hujan. Di malam itu Fikri sedang tiduran di kamarnya, sembari mendengarkan musik favoritnya. Dan kala itu kebetulan mati lampu. Situasinya semakin creepy guys. Udah memati lampu, jaba hujan, dan terasa hening. Pokoknya mah creepy banget ya guys. Fikri masih mendengarkan musik sambil tiduran. Dan kebetulan kaca kamarnya belum ditutup. Dibuka gitu aja karena lupa katanya. Bahkan si gordeng juga nggak ditutup sama si Fikri. Ketika itu tiba-tiba si jendelanya ada yang mukul, tapi di situ Fikri masih positive thinking. Mungkin itu cuman serangga apa atau hewan apa, sambil menenangkan dirinya. Berapa menit kemudian ada yang memukul lagi jendelanya, makin kenceng pula. Di situ Fikri makin cemas kan dengan kondisi seperti itu. Dia takutnya ada yang maling atau yang jahatin gitu. Dan di situ Fikri hanya bisa berdoa aja agar keadaan baik-baik aja. Dan gak lama kejadian itu terulang lagi. Malah makin kencang sampai-sampai jendela rumah Fikri itu tertutup sendiri. Di situ Fikri panik banget. Pas dia mau ngecek gitu ke jendelanya, tiba-tiba ada yang nongol kayak anak kecil, tapi hitam banget mukanya. Di situ Fikri kaget, langsung lari ke kamar orang tuanya dan memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya Fikri menelpon salah satu temennya. Langsung cerita tuh si Fikri ke temennya yang bernama Abijar. Dia cerita soal kejadian yang menimpanya semalam. Halo Jar, kata Fikri. Kata Abijar, ya Fik, ada apa? Kata Fikri, Aing mau cerita nih, serem banget nih Jar. Kata Abijar, cerita apaan? Emang kamu kenapa Fik? Kata Fikri, kemarin Aing lihat hantu di rumah Jar, serem banget. Kata Abijar, ya kamu mimpi kali Fik, mana ada hantu nongolin diri. Kata Fikri, ya udah deh kalau nggak percaya kamu ke rumah aja sambil temenin Aing tidur. Seketika itu Abijar gak percaya dengan kejadian semalam dan memutuskan untuk nginep di rumah Fikri untuk memastikan cerita yang dibicarakan oleh Fikri. Setelah jam 5 sore, Abijar nyampe rumah si Fikri. Terus mereka ngobrol tentang kejadian malam. Singkat cerita itu, malam tiba. Fikri dan temennya sedang ngobrol sambil mendengarkan musik. Ketika itu kondisi sama. Malam itu terasa hening, sepi, diikuti oleh gerintik hujan. Dan ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba dengan kebetulan lampu rumah Fikri kembali mati. Ketika itu malam semakin mencekam. Hening, hujan, dan mati lampu
Tiba-tiba kaca jendelanya kembali ada yang memukul, bahkan gak hanya sekali. Lalu Fikri bilang ke Abijar, "Kan kata Aing juga apa?" kata Fikri. Abijar pun mulai panik di situ. Mereka kira selain hantu takutnya rampok atau orang jahat yang mau membobol rumahnya. Tak lama dari situ, mereka penasaran kan dengan suara itu. Mereka memutuskan untuk mencari siapa yang mengutuk jendela kamarnya. Mereka membawa senter untuk mengecek ke belakang. Pas di belakang jendela nggak ada siapa-siapa. Ketika itu mereka penasaran dengan posyandu yang berada di dekat jendela itu. Terus mereka pergilah ke situ, menyorot ke pinggir ke depan posyandu, dan terlihat sepi di situ. Dan ketika melihat ke bagian dalam posyandu, wow, mereka melihat sesosok anak kecil yang sangat mengerikan sedang jongkok dan melihat ke arah mereka dengan seluruh tubuhnya yang hitam, dengan muka tersenyum dan tertawa kepada mereka. Seketika itu mereka berdua panik dan lari tergesa-gesa menuju rumah Fikri. Di situ Abijar hanya terdiam, bengong, melihat kejadian tersebut. Ternyata cerita yang diceritain Fikri itu benar. Di situ Abijar hanya menenangkan Fikri dan menyarankan untuk selalu berdoa dan sholat ketika mau tidur atau malam tiba. Oke guys, jadi itu cerita horor yang dialami oleh Fikri. Kelihatannya sosok yang menimpa Fikri ini kayaknya sesosok tuyul. Kalau di Bandung itu sering dijuluki dengan budak hidung. Kononnya sih makhluk tersebut suka menjahili, makanya dia iseng mukul-mukulin jendela rumah. Kayak jahil gitu, ngisengin Fikri. So guys, buat kalian yang punya cerita horor, langsung aja DM ke IG Echa atau ditulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you, bye-bye.